Halo, salam ketemu kembali dengan saya Nini Tanggang dalam berbagi matematika, belajar bersama matematika. Sekarang kita pada pelajaran pokok bahasan pertidaksamaan pecahan. Bentuk umum pertidaksamaan pecahan seperti ini. Fx dibagi Gx kecil 0, Gx tidak boleh sama dengan 0. Fx dibagi Gx lebih kecil atau sama dengan 0, Gx tidak sama dengan 0. Karena penyebut ya. Fx dibagi Gx besar 0, Gx tidak sama dengan 0. Fx dibagi Gx lebih besar atau sama dengan 0, Gx tidak sama dengan 0. Oke ya. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan. Pertama, ruas kanan harus bernilai 0. Jadi artinya kalau ada dalam suatu soal nanti, ruas kanan itu belum 0, apakah dia bentuk fungsi ataukah bilangan, itu kita pindahkan ke ruas kiri. Begitu ya, baru kita tentukan pembuat nolnya dengan cara tanda pertidaksamaan itu kita ubah menjadi tanda sama dengan. Kemudian tanda-tanda pembuat nol itu kita letakkan pada garis bilangan yang terkecil di sebelah kiri, semakin besar ke kanan, dan seterusnya. Arsip daerah yang sesuai dengan tanda positif untuk lebih besar, negatif untuk lebih kecil. Tulis simpulan penyelesaian. Ingat, ini yang paling perlu untuk pertidaksamaan pecahan. Dilarang, tidak boleh mengalihkan silang karena akan menghilangkan akar-akar tentunya. Oke, mari kita mulai. Contoh yang pertama, X tambah 3 dibagi X kurang 5 kecil 0. Pembuat nolnya X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Kemudian ini X kurang 5, X sama dengan 5. Kita letakkan pada garis bilangan. Min 3 di sebelah kiri karena min 3 lebih kecil dari 5. Nah, sekarang garis bilangan ini sudah terbagi atas 3 bagian. Yang ini lebih kecil dari negatif 3, yang ini antara negatif 3 dan 5, yang sebelah kanan ini lebih besar dari 5. Yang manakah nanti daerah yang memenuhi? Maka kita tentukan daerah-daerah interval, mana negatif, mana positif. Ya, biasa kita uji dengan titik 0. Kenapa? Karena perkalian titik 0 gampang, perkalian dengan 0 gampang, ya. Nah, jadi kita ambillah tadi kan X tambah 3 kita ganti 0 tambah 3, 0 kurang 5, berarti min 3 per 5, hasilnya negatif. Artinya di mana letak titik 0? Antara negatif 3 dengan 5 ini adalah titik 0, di sini titik 0. Artinya antara negatif 3 sampai 5 itu akan bertanda negatif kalau kita gantikan ke fungsi ini. Kalau kamu ambil 1 masih di dalam, pasti negatif. Nah, setelahnya selang-seling. Nah, karena di sini tidak ada yang berulang, selang-seling, jadi di sini positif, baru di sini positif. Nah, jadi artinya kalau kita ambil lebih besar dari 5, 6, masukkan ke sini pasti positif. Lebih kecil dari negatif 3, misalnya negatif 4, pasti positif. Oke ya, bisa ya. Nah, setelah itu kita lihat tanda pertidaksamaan lebih kecil. Karena lebih kecil, maka yang memenuhi dari daerah negatif. Jadi, X lebih besar negatif 3, lebih kecil dari 5. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau pembuat nolnya itu lebih dari 2? Contoh seperti ini. Pertama-tama, ini kita faktorkan. X kuadrat kurang 9 boleh kita faktorkan, X tambah 3, X kurang 3. Maka pembuat nolnya X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Kemudian X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3, X sama dengan minus 2. Kita letakkan pada garis bilangan. Kiri. Nah, jadi setelah itu kita uji dengan titik 0. Kita uji dengan titik 0. Nah, uji 0 sama seperti tadi. 0 kurang 3 negatif, kita perlu tandanya saja. 0 tambah 3 positif, negatif kali positif negatif. 0 tambah 2 positif,
negatif bagi positif, negatif, maka di mana letak 0 itu negatif? 0 itu antara min 2 sampai 3. Saya ulang sekali lagi ya, uji titik 0. Kita ambil 0 kurang 3 negatif, 0 tambah 3 positif, negatif kali positif negatif. So, pembilang ini negatif. 0 tambah 2 positif, negatif bagi positif negatif. Oke ya, maka antara min 2 dengan 3 itu negatif. Bisa? Nah, jadi artinya kalau kita ambil bilangan antara min 2 sampai 3 itu hasilnya negatif. Nah, setelah itu karena di sini tidak ada yang berulang, maksudnya tidak ada x kurang 3, x kurang 3 gitu. Nah, nanti kalau ada yang berulang, soal-soal berikutnya kita lihat lagi. Ini karena berbeda semua. X kurang 3, X tambah 3, X tambah 2. Jadi selang-seling saja. Kalau sudah dapat kita di sini negatif, positif. Nah, selang selesai negatif, positif. Oke, baru sini negatif lagi. Nah, di sini lebih kecil. Nah, perhatikan kalau pakai tanda sama dengan, itu artinya pembuat nolnya boleh ikut. Tapi karena negatif 2 penyebut, maka untuk negatif 2 itu nanti tidak boleh pakai tanda sama dengan. Jadi ini X lebih besar dari negatif 2, tidak pakai tanda sama dengan. Lebih kecil dari 3 atau sama dengan, atau X kecil negatif 3. Nah, seperti ini. X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Tidak pakai tanda sama dengan. Karena apa? Dia penyebut. Kalau pakai tanda sama dengan, artinya negatif 2 ikut. Nah, kalau ikut negatif 2 tambah 2, 0. Tidak boleh. Begitu ya. Sedangkan ini pembilang bisa. Nah, begitu dia. Nah, jadi ini dulu kita berbagi bersama, belajar bersama matematika. Nanti bagaimana kalau ada di sini berulang. Misalnya X kurang 3, X tambah 3, X tambah 3, bagaimana itu? Untuk video berikutnya kita berbagi dan belajar bersama matematika. Terima kasih, sampai ketemu untuk video berikutnya. Thank you.